Aku adalah pangeran bar di distrik baru. Minum alkohol tak pernah membuatku mabuk, wanita semua mencintaiku. Pria semuanya iri padaku. Dan aku mencintai setiap wanita cantik. Aku adalah yang disebut sebagai Raja Laut Kecil distrik baru. Usi. Apa yang terjadi? Dalang. Sudah waktunya minum obat. Dalang aku berubah menjadi udalang. Untungnya kaki ini tidak pendek. Panjinlian, obat ini beracun, kamu ingin membunuhku. Dalang, apa yang kamu bicarakan? Uang di rumah sudah habis. Untuk mengobati kamu, aku meminta ibu angkat sebagai penjamin. Dengan susah payah meminjam uang untuk membeli obat ini. Minumlah saja. Kamu ngomong tidak karuan. Membunuh suami sendiri. Dalang, kamu adalah suamiku. Jika kamu tidak percaya, aku akan meminumnya. Jika obat ini benar-benar beracun, racunilah aku dulu. Apakah obat ini benar-benar tidak bermasalah? Jin Lian. Aku salah menuduhmu. Asalkan bisa menyembuhkan penyakit suamiku menderita sedikit, tidak apa-apa. Hanya saja aku sudah menjadikan diriku sebagai jaminan. Aku mungkin harus masuk ke rumah besar menjadi selir. Tuan besar. Siapa lagi kalau bukan 11 Man King. Dalang, sudah begini keadaannya. Hanya menyesal kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Jin Lian tidak bisa memberikanmu keluargamu, meninggalkan seorang anak. Aku, istriku akan lari dengan orang lain. Kamu adalah istriku, bagaimana bisa aku membiarkanmu menjual diri untuk melunasi utang? Tenang, apapun yang terjadi, aku yang akan menanggungnya. Dalang. Bahkan mengatakan aku tidak bisa melakukan apa-apa. Hari ini akan kuperlihatkan padamu kehebatanku. Dalang, apa yang kamu lakukan? Dalang, jangan bercanda. Kakiku sangat lemas. Melihat istriku masih belum puas. Mungkin ingin melakukannya lagi. Lepaskan aku. Kita masih harus keluar menjual kue. Kalau dalam 3 hari tidak bisa mengumpulkan 50 TL, si tuan besar pasti tidak akan membiarkanku. Jangan khawatir sayang, aku punya cara. Ayo lewat sini, lihat-lihat dulu. Martabak kami. Pria makan jadi jantan lagi. Wanita makan jadi lembut seperti air. Cukup makan satu dijamin istri galakmu. Jadi patuh sama kamu. Beneran nih? Cuma martabak biasa sehebat itu? Gak percaya? Coba aja. Oke, aku beli 1. Kalau nggak manjur awas ya. Tenang aja, tenang, ada yang mau beli martabak lagi? Aku 1, aku 1. Ayo, ayo. Aku juga 1, minggir dong. Saya kipasin, lihat keringatmu. Tunggu. Nona cantik, besok hari pembayaran. Jangan lupa ya. Nak, soal uang itu. Kalau nggak bisa bayar juga nggak apa-apa. Nanti, ikut saja sama si tuan besar ke rumahnya. Menikmati kemewahan. Dia itu 11 Man King, panutan para playboy. Tuan besar Simen, tolonglah. Kasih waktu beberapa hari lagi. Jadi kamu yang namanya 11 Man King ya? Gaya kamu oke. Tampang juga lumayan. Tapi lihat cara jalanmu. Kaki lurus, mata gelap, kamu kurang gizi ya? Kamu. Itu si Wuda yang pendek. Hari ini kamu berani banget ya. Berkata kasar di depan aku. Dasar miskin, Jin Lian sama kamu. Sial banget, lebih baik cepat antar Jin Lian ke rumah si tuan besar.
Mungkin si tuan besar kasih kamu beberapa tael buat jajan. Jadi cuma 50 tael. Sampai segitunya usaha kalian. Tenang aja 3 hari lagi. Aku pasti bayar. 1 tael pun gak kurang. Hahaha lucu banget. Dasar orang lemah, saya ingin mengumpulkan 50 tael dalam 3 hari. Hari ini, aku akan membuatmu menyesali ucapanmu itu. Hei kalian semua, Siapa yang berani? Aku sudah bertahun-tahun di dunia malam. Apa situasi yang belum pernah kulihat? Ayo coba. Jangan rusak, ibu angkat. Kamu cepatlah bujuk tuan besar untuk memaafkan kami. Ah, Dalang cepat minta maaf pada tuan besar. untuk memaafkannya, bukan tidak mungkin suruh dia mendekat. Jilat kakiku sampai bersih. Jilat kaki nenekmu. Pukul mereka. Jangan pukul suamiku, pukul aku saja. Jinlian minggirlah, hati-hati aku melukaimu. Berhenti memukul. hentikan. Bukankah itu gadis Ruyu? Nyonya berkata jarang-jarang keluar. Tapi suasana hatinya sudah hancur olehmu, cepat pulang ke Menshan. Jangan mempermalukan diri di luar. Bukankah kita sudah sepakat sebelumnya untuk tidak saling ikut campur? APA, sekarang bahkan kata-kataku pun tidak kamu dengarkan. Mana berani. Teman-teman ayo pergi. 3 hari lagi. Aku pasti akan membuatmu menyesal seumur hidup. Siapa orang di dalam tandu itu? Mengapa bahkan 11 Man King takut padanya? Dia itu istri Shi Mencheng, putri tunggal keluarga Wu saudagar terkaya di istana. Dia super kaya dan cantik luar biasa. Tapi dia menderita bau badan sejak kecil. Terpaksa menikah dengan 11 Man King bajingan itu. Mengandalkan kekayaan keluarga, Wu selalu menekan saya. Kalau bukan karena pamanku butuh dukungan keluarga Wu Yumei. Suatu hari nanti aku akan memberimu pelajaran. Bau badan. Benar-benar datang seperti bantal ketika ingin tidur. Bau badan kecil ini. Bagi saya perfumis utama kota baru. Bukan masalah besar sama sekali. Apa yang harus dilakukan sekarang? Bagaimana mungkin kami bisa mengumpulkan 50 tael dalam waktu sesingkat ini? Bawahan menyambut kedatangan Lord Bintang Kaisar. Kakek, apa kamu memanggilku? Betul sekali. Anak laki-laki itu terkurung jiwanya, tidak menyatu dengan tubuh. Pasti dia adalah reinkarnasi Bintang Kaisar. Minum pil ini akan membuat Bintang Kaisar kembali ke wujud aslinya. Bolehkah saya tahu nama pendeta? Gunung Ersian Luocheng. Oh, ternyata Luo Cheng dari Gunung Ersian. Dia adalah pahlawan keempat dari Liangshan. Dalang-dalang kamu baik-baik saja. Air. Siapa kamu? Istriku, kamu lupa ya aku dalang. Dalang. Aku kembali ke wujud asliku. Pasti obat dari Luo Cheng yang bekerja. Tubuh sendiri memang lebih enak digunakan. Dalang benar-benar kamu. Bukan aku. Coba saja pasti tahu. Dalang. Dalang pelan-pelan dong. Dalang, kasihanilah aku. Sudah semalaman. Aku sudah tidak kuat lagi. Baiklah, aku kasihan kamu. Ternyata hanya satu wanita cantik. Tidak bisa memuaskan aku. Istri 11 Man King memang bagus. Ayo. Wah, ini istri siapa? Cantik sekali. Pergi sana. Wah, keras juga. Aku suka. Aku adalah Wu Yumei, putri tunggal keluarga Wu. Jika kalian berani menyentuhku, awas nyawa kalian. Hari ini aku akan menyentuhmu, mau apa?
Wah, bau keteknya sangat menyengat. Kalian berani sekali. Jika kalian menghina aku hari ini, keluargaku tidak akan membiarkan kalian. Ayo lihat ini istri siapa. Penuh bau ketek. Seperti jatuh ke lubang kotoran. Hehe. Di siang bolong mengganggu wanita baik-baik. Siapa kamu? Aku sarankan jangan ikut campur. Aku akan ikut campur. Tuan hati-hati. Pergi. Nona cantik, apakah kamu baik-baik saja? Tuan jangan mendekat aku ini. Aku tahu nona ini pasti orang yang luar biasa. Berpendidikan dan sopan. Terima kasih Tuan. Seharusnya tidak karena bau badan kecil. Menutupi pesonamu. Tuan memang berbeda dengan orang biasa. Kebetulan aku ini punya resep warisan keluarga. Bisa membantumu mengatasi masalah. Benarkah? Asalkan kamu melepas baju. Kamu berani sekali. Resep rahasia ada di sini, manjur atau tidak? Coba saja. Kalau tidak berguna pasti aku akan mengambil nyawamu. Tuan besar Anda menyuruh kami menghina Nyonya. Tapi tidak bilang akan dipukul ya. Pergi cari tahu. Aku ingin tahu siapa pria brengsek itu. Ternyata benar-benar berguna. Asalkan kamu melepas baju lalu. Pria brengsek ini apa? Aku benar-benar akan dihinanya. Apa yang kamu lakukan, Wu Mei? Apakah kamu masih menganggap aku sebagai suamimu? Kamu gila lagi. Baiklah kamu, Wu Mei. Siapa pria yang kamu temui di gang? Pria apa kamu menyakitiku, lepaskan aku. Masih mau membantah kamu bergulat dengan pria di gang? Sudah dilihat orang. Kalau benar apa kamu punya muka untuk mengatorku? Wu Mei. Wangi sekali. Kamu mau apa? Aku mau apa ya apa? Lepaskan aku. Sebelas Man King. 3 tahun menikah kamu belum pernah menyentuhku. Mulai sekarang kamu juga jangan harap menyentuhku. Nyonya sudah memikirkannya baik-baik. Kalau tidak berguna pasti aku akan mengambil nyawamu. Celaka Nyonya kabur dengan pria lain. Tuanmu, kamu sudah memikirkan konsekuensinya. Nyonya tolong jangan terlalu banyak berpikir. Nyonya tahanlah sebentar, selanjutnya. Aku akan serius. Nyaman banget. Kalian ngapain sih? Dalang, ternyata kamu-kamu. Kok kamu jadi tinggi gitu? Kalian berdua pasangan brengsek. Berani-beraninya melakukan hal mesum di siang bolong. Tuan besar, dengar penjelasanku ini bukan seperti yang kau pikirkan. Pergi kau laki-laki brengsek. Wanita jalang, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kami sedang mengobati penyakit. Soal kontak fisik ini,
Tidak bisa dihindari. Kamu pikir bisa menipuku? Ayo tangkap mereka. Hari ini aku akan membunuh mereka. 11 Man King aku kasih muka ya. Jangan lupa hanya dengan gerakan jari keluarga Wu. Kami bisa membuatmu kehilangan segalanya. Kamu. Minggir. Pelayanan hari ini aku suka, besok di sini lagi. Kita lanjutkan. Kalau kamu bisa memuaskanku, mau berapa banyak uang kakak akan memberimu? Baju ini bagus, cocok untukmu. Wu Dalang. Aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Jiuyang Shenjue ini benar-benar misterius. Aku merasa kemampuan bela diriku semakin meningkat. Hari itu aku makan kue lalu pulang. Membuat istriku sangat lelah. Sungguh ajaib Buddha makan kue lalu jadi tinggi. Kamu bilang ajaib atau tidak, berikan aku juga satu. Setiap orang dapat. Ayo minggir-minggir. Kenapa Tuan Besar mau tambah tenaga? Aku sudah cukup kuat Buddha. 3 hari sudah. Kapan istrimu akan dikirim? Putriku yang baik. Ini salahmu. Utang harus dibayar, itu sudah seharusnya. Jangan lakukan hal memalukan seperti tidak membayar utang. Pergi. Siapa bilang kami mau tidak bayar? Jin Lian. Ah. 50 TL semuanya di sini, tidak kurang tidak lebih. Ngomong-ngomong, ini dari istrimu. Kamu. Aduh, jangan buru-buru Tuan Besar. Aku punya cara. Hei si pendek 3 jengkal. Buka lebar-lebar matamu yang seperti anjing ini. Di surat utang ini jelas tertulis 500 TL. Ibu, surat utangmu ini jelas sudah diubah. Mengapa kau ingin mencelakakan kami? Aduh putriku. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Lihatlah kau ini cantik jelita. Udalang si miskin ini sama sekali tidak pantas untukmu. Ibu, suamiku tidak pernah berbuat buruk padamu. Setiap hari raya selalu membawa hadiah. Mengapa kau harus menghinanya seperti ini? Jangan sok tidak tahu diri. Sedikit uang recehnya aku tidak sudi. Tuan Besar simen kaki ini. Sekali cabut bulunya pasti lebih besar dari pinggangmu. Jangan banyak bicara lagi, ikut aku. Aku tidak akan ikut kalian. Utang harus dibayar, itu sudah hukum alam. Bahkan dewa pun datang tetap harus ikut aku. Aku tidak akan ikut kalian. Hei, ayo serang. Hebat-hebat. Hari ini pertunjukannya cukup bagus, sayang sekali. Si kecil hari ini tidak ingin menonton pertunjukan. San Erniang belum bertindak. Wanita yang garang aku suka. Ternyata San Erniang si wanita ganas. Udah pasti akan sengsara. Dia terkenal kejam, tidak akan menyisakan tulang. Tidak disangka 11 Man King bisa meminta bantuan San Erniang. Aduh, kau si pendek 3 jengkal. Kau berani memukul orang. Memukul orang. Siapa yang memukul, di mana berdiri? Kami semua melihat Wu Dalang berbuat jahat di jalan. Bahkan nenek tua yang tak berdaya pun dipukul. Orang jahat seperti ini sangat dibenci. Hari ini aku Shimensheng akan menegakkan keadilan. Aku belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Jangan banyak bicara. Hari ini adalah hari kematianmu si sampah. San Erniang serang. Potong-potong dia, cabut uratnya, patahkan tulangnya. Suamiku, Kemarilah kau. tolong jangan bunuh suamiku. Ayo Nona, tunjukkan kekuatanmu. Aku coba pakai jurus saktiku. Suamiku, Wah, Nona ini tubuhnya bagus ya. Si brengsek, kubelah kau. Tidak mungkin jurus 9 matahari. Kebal seperti baja. Hanya satu orang di dunia ini yang bisa menguasainya. Jangan-jangan kau adalah... Bawahan menyambut kedatangan Tuan Bintang Kaisar. Kalau ada kesempatan, kenapa tidak, betul? Benar, aku adalah pria itu.
Si wanita ganas Sun Ernyang memberi hormat pada Tuan Bintang Kaisar. Mohon Tuan Bintang Kaisar memaafkan. Tidak apa-apa, silakan bangun. Yang tidak tahu tidak bersalah. Sun Ernyang, apa yang kau lakukan? Bunuh dia. Kalau berani tidak hormat pada Tuan, aku pasti akan mengambil kepalamu. Udah, kau tunggu saja. Tuan Besar, tunggu hamba. Kau benar-benar orang yang hebat. Semuanya kacau balau masih berani ngomong keras. Dalang. Dalang, kau baik-baik saja. Tentu saja baik-baik saja. Aku punya jurus sakti pelindung. Kau tadi sangat gagah. Tenang saja selama aku ada. Kau tidak akan dijahati kalian juga. Kedepannya, kalau 11 Man King berani jahati kalian lagi, bilang padaku. Lihat aku beresin dia. Baik, baik, baik. Jin Lian, kok bisa kau? Tuan sepertinya kecewa ya? Aku pernah bersumpah. Kalau ada yang bisa selamat dari pedangku, maka aku akan menyerahkan diri padanya. Tuan jangan-jangan meremehkan Ernyang. Kalau begitu, tergantung kemampuanmu. Ernyang pasti akan melayani Tuan dengan baik. Tuan Ernyang sudah pergi duluan. Nanti kalau ada jodoh pasti ketemu lagi. Benar-benar wanita yang anggun. Dalang, biar aku lap muka MU. Punya istri cantik begini, apalagi yang diinginkan. Dalang. Paman mengirim surat beberapa hari lalu, katanya hari ini pulang. Kita jangan sampai membuatnya menunggu lama. Ya, dia pasti mengerti. Kita sedang melanjutkan garis keturunan keluarga Wu. Haha, kakak sekarang melihatmu seperti ini. Sebagai adik aku merasa lega. Mari satu mangkuk ini, Wusong menghormati kakak. Inilah Wusong. Tampaknya kuat dan jujur. Juga terima kasih kepada kakak ipar yang sudah merawat dengan baik. Merawat kakakku dengan sangat baik. Satu mangkuk ini Wusong menghormati kakak ipar. Paman benar-benar membuatku malu. Silakan kakak ipar menerima penghormatan. Duduk-duduk, mari makan. Kamu di luar terkena angin dan matahari, makanlah lebih banyak. Jilian, kamu juga sudah bekerja keras. Wu Gongzi, ternyata kamu di sini membuatku mencari lama. Nyonya, ada apa? Yume mencari Gongzi memang ada urusan. Banyak sekali emas ini. Nyonya, silakan katakan, serahkan padaku. Nyonya dengar Wu Gongzi memiliki kekuatan gaib. Ingin meminta kamu pergi ke Jingyanggang untuk memburu harimau. Apa Jingyanggang? Harimau di Jingyanggang terkenal sangat ganas. Banyak orang yang tewas di mulut harimau selama bertahun-tahun. Kamu ini mau membuat kakakku mati? Tidak bisa. Ya, Dalang, orang sehebat apapun tidak bisa melawan harimau. Jangan melakukan hal bodoh. Memburu harimau besar memang sangat berbahaya. Harus tambah uang. Udah. Kamu sebelumnya sangat hebat. Sekarang kenapa takut pada kucing sakit? Wuyumei, Wuyumei. Kamu lebih baik putuskan niat untuk bercerai denganku. Pria tampan yang kamu cari ini hanya pengecut. Wu Gongzi, aku sebenarnya ingin bernegosiasi dengan 11 Man King untuk bercerai. Tapi dia sengaja mempersulit dengan alasan kamu harus memburu harimau. Jika hal ini terlalu sulit, Yume akan mencari cara lain. Tidak sulit, serahkan saja padaku. Aku tidak tega melihat bunga indah tertancap di kotoran sapi. Udah, jangan sok jago. Kamu ini, sampah, masih mau pergi ke gunung memburu harimau. Jangan sampai nanti membuatku tertawa terbahak-bahak. Walaupun aku tidak bisa. Masih ada pahlawan pemburu harimau, adikku Wusong. Seekor harimau kecil mudah ditangani. Kamu pencuri tak tahu sopan santun, kenapa menghina kakakku? Kakak hanya seekor harimau.
Kita akan naik gunung dan menangkapnya untukmu. Dengar tidak? Hanya seekor harimau kecil. Hanya bisa menakuti orang lemah seperti kamu. Kalau kami berdua yang menangkapnya pasti berhasil. Kamu dengan kemampuanmu yang payah. Kalau Wu Dalang bisa naik gunung dan membunuh harimau, aku 11 Man King akan setuju untuk bercerai dengan Wu Yumei. Aku bahkan akan berlutut dan menjilat sepatumu. Tapi kalau kalian berdua dimakan harimau, jangan salahkan siapa-siapa. Wu Gongzi lebih baik batalkan saja. Katanya harimau itu sangat ganas. Sudah memakan banyak orang. Jangan khawatir Nyonya. Ini 100 tael emas sebagai uang muka. Kalau Gongzi berhasil membunuh harimau, Yumei pasti sangat berterima kasih. Baik. Dalang bagaimana ini? Jangan khawatir kakak, ada aku Wusong. Aku akan melindungi kakak dengan baik. Dengar tidak percayalah padaku. Siap-siap menjilat sepatu. Aku akan menunggu untuk mengurus jenazahmu. 3 mangkuk tidak cukup di pos ini. Wusong minum air di sini lalu bisa membunuh harimau dengan tangan kosong. 3 mangkuk tidak cukup di pos ini. Berani sekali bicaramu. Ayo minum 1 gelas. Pemilik toko. Cepat ambilkan arak. Nyonya pemilik toko domba gemuk datang. Ayo potong mereka. Baik pemilik toko, cepat ambilkan arak. Harimau ini. Orangnya mana? Aku ingin mencoba betapa kerasnya arak kalian. Tuan tamu jangan terburu-buru berteriak. Hari ini kamu bertemu dengan aku. Nasibmu sial. Sial ketemu dengan toko hitam. Kakak kamu pergi dulu, aku akan menghancurkan sarang perampok ini. Menghabiskannya. Tuan, Kamu. Kakak kalian kenal. Kami sudah lama berteman. kupikir ini adalah Erlang dari keluarga Wu. Ayo teman. Bawa Erlang ke halaman belakang untuk mencicipi arak kuat kami. Kakak, Kamu pergi dulu, kami akan bernostalgia. tamu yang terhormat, silakan ke sini. Minumlah lebih banyak. Baik, Tapi jangan terlalu banyak. Ernyang tidak sengaja menyinggung orang dewasa. Aku mohon Paduka untuk memaafkan. Oh. Bagaimana aku harus memaafkan? Terserah. Paduka yang memutuskan. Kenapa Paduka datang ke tempat ini? Tentu saja untuk minum. Arak dari rumahmu. Jika begitu maka izinkan Paduka untuk mencicipinya. Paduka, Setelah minum arak ini meskipun harimau paling ganas, aku bisa mengalahkannya. kakak arak dari rumah San Erniang ini. Benar-benar arak yang bagus. Adik kedua, bangunlah sebentar lagi, kau harus melawan harimau. Lupakan bahwa dia tidak bisa minum. Tenang kakak. Ada aku Wusong di sini. Aku jamin harimau itu tidak akan melukaimu sedikit pun. Hahaha. Kakak tunggu sebentar di sini. Aku akan duduk sebentar dan segera kembali. Kamu mau kemana? Jangan tinggalkan aku sendirian di sini. Sialan. sial tentara jin, kenapa mereka bersembunyi di sini untuk menyerangku? Apakah ada pengkhianat di pasukan? Wanita cantik yang sangat tampan. Aku adalah Zhao Fuchen, jenderal besar negara. Aku memerintahkanmu untuk menghalangi harimau itu. Hei, Kenapa kamu berlari di depanku? omong kosong, siapa yang lambat sekarang akan menjadi makanan kucing. Aku harus cepat-cepat berlari di depanmu. Aku adalah putri kerajaan saat ini, bagaimana kamu rakyat jelata berani menentang perintahku? Jangan pakai itu padaku, aku juga reinkarnasi bintang kaisar. Di hadapan hidup dan mati semua makhluk sama, kamu tidak tahu itu. Kamu brengsek, kamu lancang. Cepat pergi, cepat pergi. Aku nggak kuat lagi, dasar brengsek. Kamu pasti bisa cepat-cepat. Aku nggak bisa, kamu bantu aku kirim surat rahasia ke istana. Aku nggak peduli, aku brengsek, kamu kirim sendiri. Beneran nggak ada waktu lagi, kamu cepat pergi. Beneran nggak ada waktu lagi. Sampai saat ini tinggal cara ini. Terpaksa mencoba cara terakhir. Cara apa? Putri, ya maaf ya. Jurus 9 matahari ke-10 pukul dari jauh.
Dasar kamu brengsek. Aku pergi jurus 9 matahari keren banget. Dasar kamu brengsek, ilmu silatmu lumayan tinggi, siapa namamu? Sekarang tahu hebatnya aku. Aku tanya kamu jangan banyak bacot. Aku ini orang jujur nggak ganti nama. Dengar baik-baik, namaku Uda. Udah ya, aku ingat. Kamu pegang barang bukti ini, aku akan kembali mencarimu. Putri penjaga negara. Kak, ayo minum. Mantap banget. Dalang harimau ini beneran kamu yang bunuh. Tentu ada kami berdua turun tangan. Harimau kecil ini pasti langsung ketangkep. Diam deh kamu si tukang bikin masalah. Uda ini, beneran mantap Uda, sudah menghilangkan satu bahaya buat kita. Kedepannya kita jalan-jalan gak perlu takut lagi. Selain bahaya harimau, ada satu bahaya lagi. 11 Man King. Lepasin aku 11 Man King. Penuhi janji. Gimana si Simen yang terhormat? Jangan-jangan mau ingkar janji. 11 Man King, janji orang baik nggak bisa ditarik kembali. Penuhi janji, kamu diam. Udalang, jangan keterlaluan. Aku sarankan kamu baik-baik sendiri, kalau enggak, aku akan menghabisi seluruh keluargamu. Dalang, lebih baik kita lepasin dia. Kita nggak bisa melawannya. Hari ini kamu nggak mau berlutut juga harus. 11 Man King berlutut. Kamu dan aku mulai sekarang gak ada hubungan lagi. Tuanmu, aku tahu kamu pasti menang. Ikut aku, Yume sudah siapkan hadiah. Oke. Wudalang. Hari ini pasti akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Wu Gongzi, apakah hadiah yang kuberikan kepadamu memuaskan? Ini satu toko semuanya. Ya Tuhan. Toko mewah seperti ini. Pasti bernilai 10.000 tael emas kan? 10.000 tael emas, Kak Yume. Hadiah ini terlalu berharga, kami tidak bisa menerimanya. Ini tidak ada artinya dibandingkan dengan bantuan Wu Gongzi kepadaku. Apalagi Wu Gongzi sekarang adalah pahlawan pembunuh harimau. Kedepannya Yume masih harus banyak bergantung pada Gongzi. Ayolah Jin Lian, jangan menolak. Kamu cukup menjadi nyonya toko dengan baik saja. Selamat Wuda, salah Meneer Wu. Sama-sama. Kamu mulai sekarang pasti akan menikmati kebahagiaan. Paman keponakanmu dipermalukan, mohon bantu. Daguan Ren, mohon ampuni aku. Sampah sudah mengambil begitu banyak uangku, tapi tidak ada gunanya. Ada gunanya, Daguan Ren? Beri aku satu kesempatan lagi. Aku pasti bisa menyingkirkan Wudalang itu. Membawa penjelian keranjangmu. Saat itu kamu bisa bersenang-senang sesuka hati. Mohon lepaskan aku. Oh begitu, kalau kamu begitu bertekad. Maukah kamu membantuku? Apa yang kamu katakan aku pasti akan lakukan dengan sepenuh hati. Tolong, ada pembunuhan. Kamu benar-benar berani. Nyonya, ini semua untuk mengobati penyakitmu. Kamu semakin tidak tahu diri, tidak takut. Bisa mati untuk kecantikan seperti Nyonya. Menjadi hantu pun tetap romantis. Wu Gongzi, pahlawan pembunuh harimau kita. Katanya sekarang kamu sedang naik daun. Gadis-gadis memuji kegagahan dan ketampananmu. Prestasi kecil ini tidak sebanding. Sayangnya Yume bukan seperti burung-burung di luar sana. Tidak mengerti kata-kata manis. Tidak bisa menarik perhatian Gongzi. Kamu salah Nyonya. Seharusnya aku yang harus menyenangkan hati Nyonya. Oh. Kalau begitu aku ingin lihat bagaimana kamu akan menyenangkan hatiku.
Si Man King licik dan kejam. Kamu mempermalukannya di jalan. Dia pasti akan membalas dendam padamu. Datangnya pasukan kita hadapi dengan pasukan, datangnya air kita hadapi dengan tanah. Nyonya tidak bisa terganggu saat sedang urusan penting. Dalang bagaimana rasanya sup tonik ini? Rasanya enak. Kakak tidak baik, roti kukus kita ada yang mati. Ibu kamu mati dengan sangat menyedihkan, ibu. Udah, roti kukusmu beracun dan membunuh orang. Sekarang masih berani keluar. Udah, ibuku hanya mengataimu beberapa kali. Kamu malah meracuninya. Udah, apa yang kamu lakukan? Ibu angkat. Kamu meracuni orang, sekarang malah memamerkan mayat di depan umum. Ternyata ada yang aneh. Pembunuhan harus dibayar, dengan nyawa aku akan melaporkannya ke pihak berwenang. Aku akan membuatmu membayar dengan darahmu. Dalang bagaimana ini? Roti kukus kita tidak mungkin beracun. Tolong lepaskan dalang kami. Jin Lian meracuni orang. Tidak bisa dianggap main-main. Dulu aku menyuruhmu ikut aku tapi kamu tidak mau. Sekarang begini jadinya, Wuda. Kamu tunggu saja dipenggal di depan umum. Jangan-jangan tangkap dalangku. Racun itu aku yang taruh, tangkap aku saja. Hari ini aku usong di sini, aku lihat. Siapa yang berani menyentuh kakakku? Dan nenek tua sialan ini pantas mati. Dua teman bodoh ngomong apa sih? Jin Lian adik. Jangan panik. Racun itu bukan aku yang taruh. Pasti ada orang lain. Bukti, saksi dan barang, ada apa lagi yang mau kamu bantah? Tidak. Aku melihat sendiri ibuku makan roti kukusmu. Keracunan dan jatuh. Kalau begitu aku tanya kamu. Ibuku sangat membenciku, kenapa dia mau membeli rotiku? Aku. Beli ya beli. Kenapa harus banyak tanya? Baik. Kalau begitu dia memang mati karena racun. Luka di tubuhnya itu kenapa? Mungkinkah? Fitnah. Benar 11 Man King. Aku kira kamu hanya pria tampan. Ternyata kamu pria tampan yang jahat. Udah, sekarang bukti manusia dan barang sudah lengkap. Kamu bisa bicara apa saja tapi apa gunanya? Jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, katakanlah di penjara. Benar. Saya melihat Tengen marah, kepala saya sendiri, ibu saya making roti pancake. Meninggal karena keracunan ini, semua salahmu yang menyebabkan kematian ibuku. Ayo tangkap Wuda untukku. Kalian bagaimana bisa kalian berbohong terang-terangan? Dalang dia tidak bersalah. Saya orang baik, tidak takut bayangan saya sendiri. Saya ingin melihat apa kehebatan kalian menangkap saya. Kalian orang-orang jahat. Berani mengacau sembarangan, aku akan membunuh kalian. Beraninya. Paman rakyat nakal berani berbuat sewenang-wenang di depan saya 11 mensen. Ayo tangkap Wuda si penjahat untuk saya. Cepat. Kakak saya tidak bersalah. Siapa yang datang ke sini dan tidak mengatakan dirinya tidak bersalah duduk diam di sana. Hei, dengarkan saya benar-benar tidak bersalah. Itu siapa ya, hei? Selesai. Meskipun jurus 9 matahari sangat hebat, tapi tetap tidak bisa membuat saya melawan pemerintah. Saya Wuzhi terkenal seumur hidup. Tidak mungkin jatuh di tempat seperti ini kan? Kakak Yume, tolong selamatkan dalang suamiku. Dia tidak bersalah. Adik, cepat bangkit. Jangan khawatir adik, saya tahu dalang difitnah. Hanya saja Shimenjan, adalah Perdana Menteri yang berkuasa besar. Bahkan Kaisar harus memberinya jalan. Tidak disangka 11 Man King demi menjebak dalang. Mengeluarkan kartu truf terbesarnya. Takutnya meski keluarga Wu kami habiskan semua harta juga tidak bisa. Jadi dalang dia. Kakak Yume, bagaimana ini, apa yang harus dilakukan? Mungkin dia punya cara. Erniang. San Erniang. Tolong selamatkan suamiku Erniang. Waktunya makan. Tidak makan. Tuan, ini saya San Erniang. Erniang, kenapa kamu datang? Kami sudah mendengar semua tentang masalah Tuan.
Anjing pejabat busuk ini memaksa kami sampai tidak Sekarang ada jalan memfitnah lain. Anda tenanglah, kami pasti akan menyelamatkanmu. Kalian. Kamu bilang Luo Xianren juga tahu. Benar, selain Luo Xianren masih banyak pahlawan Liangshan. Setiap orang adalah ahli top. Cukup perintahmu mereka akan bangkit. Sekarang pejabat jahat berkuasa. Banyak kasus rakyat tak bersalah difitnah. Mohon bintang kekaisaran memimpin pahlawan Liangshan. Memulihkan dinasti Song. Kalian-kalian mau memberontak. Kaisar tua itu bodoh dan tidak adil. Pejabat korup jahat, rakyat menderita. Bahkan kamu juga terjerat. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Bukan, Erniang, aku cuma ingin hidup bahagia dan sederhana. Makan minum main perempuan minum arak. Kamu mau memaksaku ke Liangshan. Bukan Tuan. Tuan, ada orang datang. Besok di tempat eksekusi Erniang menantimu. Bukan Erniang. Udah. Rasanya tidak enak jadi tahanan ya. Oh, jadi kamu udah. Dia aku kira siapa. Ternyata cuma badut seperti ini. Paman, kamu tidak tahu. Orang ini sangat licik dan jahat. Membuat keponakan menderita. Paman harus membela keponakan. Jangan panik keponakan. Ku dengar dia membuatmu dan keluarga Wu bercerai. Membuat keluarga Simen kehilangan dukungan keuangan Wu. Paman akan memenggalnya besok. Bukan ini 11 Man King yang berlutut padaku. Bukan ini 11 Man Shen yang dikejar dua Li. Kamu berani sekali. Siapa yang memberimu keberanian, tahukah kamu? Menghina Perdana Menteri, bisa kehilangan kepala. Aku menghina kamu kenapa? Wang Po siapa yang membunuhnya kamu tidak tahu. Kamu anjing yang mengandalkan tuannya. Menggunakan kekuasaan untuk menindas rakyat, jahat sekali. Paman, jangan marah. Orang ini hanya pandai bicara. Besok siang, orang ini akan kehilangan kepalanya. Benar juga Wudalang. Aku 11 Mensen memang memutarbalikan fakta. Memangnya kenapa kalau aku menindas rakyat? Hidamatau putih simunya tergantung pada kuasaku. Besok siang, aku akan tunjukkan padamu apa itu penyalahgunaan kekuasaan. HMPH. Kamu masih saja merasa benar. Tapi, putri itu tidak terlihat seperti orang jahat. Aku sebenarnya tidak berniat bersaing. Tapi situasi memaksaku. Dalang. Kak, sekarang kita harus bagaimana? Jangan khawatir adik tuanmu. Tidak apa-apa Tuan. Kamu. Bukan hanya aku. Lau Luo, kamu juga datang. Bukan hanya aku tapi juga mereka. Tuan, asal Anda memberi perintah, kita akan langsung bergerak. Hahaha. Wudalang. Aku ingin melihat sendiri. Ekspresi putus asamu. Kamu mungkin akan kecewa tidak ada keputusasaan. Tapi banyak cibiran. Kamu anjing berani. Aku ingin melihat, apakah kamu masih bisa tertawa saat pedang besar menebas kepalamu? Tentu saja bisa tertawa. Yang tidak bisa tertawa mungkin kamu. Kamu sudah di ujung tanduk masih saja keras kepala HMPH. Hahaha. Paman. Waktunya sudah tiba. Wudalang dihukum mati karena meracuni dan menghina pejabat negara. Dieksekusi di jalanan. Tahan eksekusinya. Dia. Siapa yang berani menyentuh penyelamatku? Bajingan, kamu baik-baik saja. Tentu saja baik-baik saja. Orang jahat hidup 1000 tahun. Gadis kecil dari mana ini? Berani masuk ke tempat eksekusi tanpa izin. Aku ini siapa? Kalau ku sebutkan kamu bisa mati ketakutan. Kurang ajar. Pamanku adalah Perdana Menteri Kerajaan. Kamu anak kecil, cepat pergi dari sini. Kalau tidak kamu juga akan ditangkap. Siapa yang berani? Hei orang-orang. Orang ini masuk tanpa izin ke tempat eksekusi. Hukumannya sama, tangkap dia. 11 Mensen, katakan padanya siapa aku. Hamba 11 Mensen memberi hormat pada putri. Benar-benar putri adik kaisar. Bagus sekali, dalangku akan selamat.
Kamu yang tidak punya mata berani sekali berteriak-teriak padaku. 11 mensen Wudalang ini adalah penyelamatku, kamu berani menangkapnya. Putri hamba salah, hamba tidak tahu. Lain kali tidak akan berani lagi. Aduh Perdana Menteri. Sepertinya kamu tidak akan melihat kekecewaanku. Ayo, Tunggu, 11 mensen, apa maksudmu? Putri. Orang ini adalah pembunuh yang sangat jahat. Dia meracuni ibu angkatnya dan menghina pejabat kerajaan, hukumannya adalah hukuman mati. Berani sekali 11 mensen. Kamu berani tidak mematuhi perintahku. Menyerang tempat eksekusi adalah kejahatan besar. Menurut hukum kerajaan ini, hanya dekrit kaisar yang bisa menyelamatkan dari pisau algojo. Hamba bertanya pada Putri, apakah ada dekrit kaisar? Aku keluar istri dengan tergesa-gesa. Tidak sempat meminta dekrit. Tenang saja, setelah aku kembali ke istana, aku pasti akan meminta maaf pada kakakku. Jadi, Putri tidak punya dekrit. Kalau begitu, pasukan tangkap Wudalang. Segera eksekusi siap. Dalang, Wu Gongzi, siapa yang berani 11 mensen? Apa maksudmu, kamu sangat berani? Putri, maafkan hamba. Hari ini Wudalang harus dieksekusi. Tidak ada yang bisa menghentikanku. 11 mensen jangan bicara terlalu cepat. Hari ini aku tidak akan dieksekusi. Hei orang-orang, tangkap dia. Aku ingin kepalanya jatuh. Kakak jangan takut, Wusong di sini pasti akan melindungimu. Kalian siapa berani masuk ke tempat eksekusi? Kau pejabat anjing masih ingat aku. Oh, ternyata kau. Tidak menyangka aku masih hidup ya. Kalau bukan karena kau, aku tidak akan ada di sini. Ernia, ngapain bicara banyak sama dia? 11 mensen hari ini adalah hari kematianmu. Serang. Masalah sudah berkembang sampai ke tahap ini. Aku tidak mau jadi bandit di gunung. Lebih baik cari kesempatan untuk kabur diam-diam. Pejabat jahat memaksa rakyat memberontak. Aku Lincong bersedia menjadi bintang kaisar untuk membersihkan kekacauan. Anak kecil mau lari kemana? Wah, hebat sekali. Tidak heran dia dijuluki kepala macan lincong. Siapa yang berani menyentuh kakakku? Hari ini aku Wusong pasti akan membalas dendam. Hari ini dia tidak mengecewakan. Ayo serang. Lihat kalian lari cepatku. Wah, keren sekali. Aduh, banyak berbuat jahat pasti akan mati. Tinggi, benar-benar tinggi. Penggawal lindungi kaisar. Aku lihat kalian berani. Anjing jahat, matilah kau. Pengawal cepat lindungi kaisar. Erniang. Anjing jahat mau lari kemana? Mau lewat, lihat dulu, apakah pedangku mengizinkan. Alongahu, ikut aku kalahkan pemberontak. Lindungi Perdana Menteri untuk pergi. suamiku. Tuan Wu, Nyonya Jinlian. Dalang, bajingan ngapain ikut aku? Aku pernah menyelamatkanmu, jangan kau sakiti aku. Apakah kau ingin jadi buronan selamanya? Tenang saja. Ikut aku kembali ke istana, aku akan meminta kakakku untuk memaafkanmu dan membersihkan namamu. Tidak, bagaimana kalau 11 mensen memberikan laporan palsu? Tenang saja, 11 mensen sudah lama bersekongkol di istana. Memainkan kekuasaan sudah lama, kakak kaisar sudah tidak mempercayainya lagi. dalang, Ambil risiko. Kau memang pintar. Cepat bajingan, pegang erat aku. Kalau kamu jatuh, aku tidak bertanggung jawab. Bocah, aku tidak akan jatuh. dalang, Jinlian, tunggu aku kembali. Hia, Bintang kaisar sudah aman dari bahaya. Tempat ini tidak cocok untuk tinggal lama. sial, biarkan 11 mensen pengecut itu kabur. Shimenjan telah banyak berbuat jahat, karma berak pasti akan menimpannya. Erniang, prioritas utama adalah segera meninggalkan tempat ini. Jika pasukan besar datang, kita takkan bisa pergi lagi nanti. Mundur. apa yang harus dilakukan sekarang? Jika Dalang marah pada Yang Mulia di istana, bagaimana kalau... Adikku, tenanglah. Tuan Wu akan membuktikan kebenarannya. Lagi pula ada putri di sini, Tuan Wu akan baik-baik saja. Dalang, tolong jangan ada apa-apa. Kakak kaisar, di mana kamu? Kakak kaisar. Aduh nonaku, hari ini ada orang di hadapan kaisar. Ini juga tidak sesuai aturan.
Minggir. Putri. Kakak Kaisar Fuer datang untuk meminta maaf. Bertengkar seperti ini bukan tata cara yang benar. Cepat-cepat beri hormat kepada Kaisar. Huem hamba Wuda. Menghadap kaisar panjang umur selamanya. Seperti inilah seharusnya kan? Bangunlah semua. Kaisar ini ternyata tidak sesesat yang dikatakan Erniang. Fuer dia adalah orang yang kamu tangkap. Dari tempat eksekusi tanpa ragu-ragu. Penjahat yang meracuni ibunya dengan roti bakar. Kakak Kaisar tidak seperti itu. Udah meskipun brengsek, dia bukan orang seperti itu. Baiklah Perdana Menteri, sudah memberitahuku tentang dia. Apa? 11 Mensen keluarlah. Yang mulia anak ini licik dan kejam. Tidak setia dan durhaka, tidak boleh dibiarkan hidup. Kakak Kaisar tidak seperti itu. 11 Mensen saudara 2 bagaimana bisa kau melapor buruk padaku lebih dulu? Yang mulia hamba difitnah. Dia bajingan tua ini sangat kejam. Dia tidak hanya menjebakku, dia bahkan datang ke sini mengganggu pendengaran suci Anda. Apa hukuman yang pantas untuknya? Kamu berani sekali, buktinya sudah jelas. Kamu masih berani menyangkal. Saya menyangkal kamu pergi lihat sendiri. Apakah ada satu bagian yang baik di tubuh Nyonya Wang? Itu jelas keponakanmu yang melakukannya, keponakanmu yang membunuhnya. Saya malah dijebloskan ke penjara, kamu tidak punya hukum. Diam di hadapan yang mulia, jangan bicara sembarangan. Saya bicara sembarangan waktu itu di penjara, kamu bilang apa? Kamu bilang hitam putih di dunia ini, kamu yang menentukan. Gimana kamu mau melawannya? Yang mulia anak ini, banyak bicara, dan penuh kebohongan. Jangan percaya padanya. Yang mulia Wuda berkolusi dengan bandit dan pemberontak. Jangan sampai Anda tertipu olehnya. Bandit dan pemberontak saya tidak kenal. Beralasan kalau kalian tidak dekat. Bagaimana mungkin pemberontak Liangshan masuk ke tempat eksekusi untuk menyelamatkanmu? Tuan Simen ini harus ditanyakan padamu. Kamu memalsukan dekret kerajaan, menindas rakyat dan merajalela di desa. Membuat orang kehilangan segalanya. Terpaksa menjadi bandit, mereka datang untuk menyelamatkan tempat eksekusi. Bukan untuk menyelamatkan saya tapi untuk membalas dendam padamu. Kamu berani sekali bicara sembarangan. Kamu ngawur, kamu dikejar sejauh 2 li. Benar atau tidak, tanya saja. Di hadapan yang mulia, jangan bicara sembarangan. Yang mulia mohon, yang mulia menindaknya. Untuk memperjelas situasi. Berani sekali kamu. Kalau bukan karena pejabat seperti kamu yang mengacaukan istana, dunia ini sudah damai. Sudah cukup. Kalian pikir ruang istirahatku ini apa? Pasar jalanan ya. Mohon yang mulia menyelidiki. Aiking, kamu sudah bekerja keras untukku selama bertahun-tahun. Aku tahu kamu setia padaku, mencintai negara dan rakyat. Tapi Wuda ini adalah penyelamat Fuer. Selain itu kasus ini masih banyak kejanggalan, jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Lebih baik biarkan dia hidup, yang mulia sudah cukup. Aku sudah lelah, Aiking mundur dulu. Ya, hamba pamit. Sungguh berani sekali. Aku ingin lihat berapa lama lagi kamu bisa duduk sebagai kaisar. Wuda aku Shimenjan tidak akan memotomu berpengkaping. Sumpah tidak akan jadi manusia. Wuda berdiri. Biarkan aku lihat lebih dekat. Kaisar marah ya? Ternyata tampan sekali. Baru saja berhadapan dengan 11 Mensen di pengadilan. Juga tidak gentar menghadapi bahaya. Terima kasih atas pujian yang mulia. Hamba hanya mengungkapkan isi hati saja. Bagus sekali mengungkapkan isi hati. Berjiwa besar dan peduli pada dunia. Baru benar-benar orang baik. Tidak heran Fuer berani menyerbu tempat eksekusi untukmu. Harus diketahui, adik perempuan hamba ini biasanya tidak peduli pada pria manapun. Tapi hanya padamu, dia memberikan perhatian khusus. Kakak Kaisar. Sudahlah, tidak usah bercanda lagi. 11 Mensen ini semakin lama semakin tidak tahu diri. Bahkan hamba pun tidak dihiraukannya. Sayangnya dia memiliki kekuatan besar di istana. Hamba belum bisa menyingkirkannya. Kakak Kaisar, apakah kakak melihat wajah 11 Mensen tadi? Sekali hijau, sekali putih. Sangat menarik. Justru harus berterima kasih padanya, telah membantuku melampiaskan kemarahan. Hanya sayang. Kakak Kaisar, apakah kakak khawatir tentang utusan dari Jin? Hamba terpaksa menandatangani perjanjian 10 kota dengan Jin. Tapi orang-orang berbakat di dinasti Song kita. Ada yang direkrut oleh 11 Mensen. Ada yang diusir dari istana olehnya. Sekarang hamba tidak punya orang yang bisa diandalkan. Aduh kakak Kaisar. Adik hamba punya seseorang yang bisa direkomendasikan. Orang ini berani dan cerdik. Mungkin bisa digunakan. Apakah yang kau maksud adalah? Saya. Persilakan utusan Jin masuk ke aula.
Mohon utusan Jin tenang. Saya telah membersihkan rintangan untuk utusan. Memastikan Jin bisa merebut 10 kota tanpa susah payah. Membuat Kaisar Anjing itu kehilangan muka. Utusan Jin. Mengapa tidak bersujud di hadapan Kaisar kami? Saya datang ke sini. Mewakili yang mulia dari Jin. Bagaimana mungkin bersujud di Istana Song? Saya pikir kita tidak perlu banyak bicara. Segera mulai pertandingan saja. Kamu, Tidak apa negeri kami, adalah negeri yang menjunjung tinggi etiket. Kalau duta besar tidak mau mengikuti adat biarkan saja. Sekarang saatnya menentukan taruhan 10 kota perbatasan. Ini adalah penari terbaik dari dinasti Jin. Satu tarian bisa memikat kota, satu lagu bisa memikat negara. Katanya dinasti Song adalah negeri etiket dan pusat seni. Tapi kenapa tidak ada orang berbakat yang maju? Apakah takut pada dinasti Jin? Membunuh ayam tak perlu pakai pisau besar. Untuk menghadapi kalian saya saja cukup. Hidup Kaisar, hidup Kaisar, hidup Kaisar. Saya udah rakyat biasa, mohon izin untuk bertanding. Konyol, kamu cuma pedagang kue. Berani bicara senaknya di hadapan istana. Memalukan, cepat mundur apa? Pedagang kue. 11 Mensen Kaisar belum bicara. Kamu ngomong apa sih? Kamu Fuer. Apakah dia benar-benar tidak masalah? kakak Kaisar sudah sampai di titik ini. Tidak ada pilihan lain. Saya rasa udah benar. Untuk menghadapi kalian pedagang kue saja cukup. Diberikan izin untuk bertanding. Terima kasih Kaisar. Lalu apa yang akan kita bandingkan? Bandingkan puisi dan lagu. Seandainya dulu belajar lebih serius. Dinasti Jin tahu dinasti Song kaya akan puisi. Mereka tidak berani bandingkan itu mereka. Yang akan dibandingkan adalah tarian dan lagu. Tarian dan lagu. Saya rakyat biasa bisa bertanding. Baik. Dinasti Song terlalu meremehkan kami. Menggunakan pedagang kue untuk bertanding. Baik kalau kali ini kalian kalah. Jangan salahkan kami, dan jangan coba-coba ingkar janji. Tariannya bagus, gerakannya ringan. Seperti kemampuan Fei Yan. Benar-benar tarian yang memikat kota. Bagus, sangat bagus, hahaha. Energik, memang sangat energik. Cantik dan tariannya menggoda. Apakah Kaisar mau menyerah? Dinasti Song juga biasa saja. APA ITU Negeri Etiquette dan Pusat Sini. Saya lihat semua omong kosong kamu. Segera serahkan posisi ini kepada dinasti Jin. Jangan sampai mempermalukan diri sendiri dan menjadi bahan tertawaan. Siapa bilang aku mau menyerah? Dia memang punya bakat. Tapi kalau dibandingkan denganku, masih kurang sedikit. Kamu petani kecil berani membual. Sungguh membuat orang tertawa terbahak-bahak, badut lucu. Baiklah. Kalau begitu bersihkan telinga kalian. Dengarkan baik-baik. Aku akan membuka mata kalian, orang-orang kampung. Apa yang kamu lihat? Kamu jelek, pasti tidak lama hidup. Meskipun aku memohon jangan buang angin lagi. Lagu kecil saja bisa kamu anggap hebat. Apa itu lagu yang memikat hati? Kamu begitu tidak berpengetahuan. Kenapa tidak pergi jaga gerbang kota? Kamu. Mulutmu bau, kulitmu keriput, aku melihatmu hanya ingin berteriak. Tidak. Wajahmu panjang dan panik. Kapan babi hutan bisa naik ke istana yo? Diam. Yo. Kasar dan hina, lagu apa ini? Cepat diam. Kenapa aku harus diam, anjing bodoh? Aku mohon pergi jauh, jangan ikut bicara. Kenapa kamu begitu emosional? Dia bukan ayahmu. Kamu keras pada rakyat tapi tunduk pada musuh. Perdana Menteri kamu sangat memalukan, sangat lucu. Aku. Mulutmu bau, kamu tidak punya hati, kalian berdua cocok. Lebih baik cepat menikah, dengarkan baik-baik. Ini adalah wilayah dinasti Song, tidak ada pengecut di sini. Wilayah kami luas tapi tidak menerima sampah.
Jangan menatapku, jangan melawanku, kamu bukan lawanku. Jadi lebih baik kalian pergi. Kamu. Lagu yang bagus. Aku sudah lama tidak mendengar lagu yang begitu menggugah Duta Besar Jin. Tampaknya kali ini, kami dinasti Song yang menang. Bajingan rap sialanmu. Sungguh luar biasa. Rendah hati. Jangan terlalu senang, ini baru babak pertama. Belum ada pemenang bia. Berikan mereka pelajaran. Ya, Tunggu. Apalagi tipu muslihatmu. Menari sendirian tidak seru. Kalau memang ini pertandingan, kenapa tidak kalian berdua menari bersama? Omong kosong, kalian berdua tidak saling kenal. Dan belum pernah berlatih, bagaimana bisa langsung tampil bersama. Tidak selalu begitu. Kamu baik-baik saja. Bagus, Wuda. Tidak menyangka kamu bisa menyanyi dan menari. Dan begitu pandai menyenangkan wanita. Sepertinya kali ini, kita dari Song menang lagi. Bodoh, apa gunanya kamu pergi? Duta Besar Jin, hasilnya sudah jelas. 10 kota perbatasan seharusnya menjadi milik kita dari Song. Tidak bisa, apa kamu ingin mengingkari? Oh. Pantas saja sebelumnya bilang tidak bisa mengingkari. Ternyata pencuri berteriak menangkap pencuri. Kami orang Jin selalu menepati janji. Tidak akan mudah ingkar janji. Hanya saja kalian orang Song licik dan sering menggunakan tipu muslihat. Bagaimana bisa semua yang sebelumnya dianggap menang? Kaisar. Udah baik menyanyi maupun menari semuanya kasar dan tidak pantas. Sungguh sulit untuk meyakinkan orang. Kalau begitu, Duta Besar benar-benar ingin mengingkari. Aku tanya, kamu berani tidak bertaruh lagi denganku? Mempertaruhkan semua yang sebelumnya, ditambah 5 kota. Satu putaran menentukan kemenangan. Oh, kamu ingin bagaimana bertanding? Biarkan asistenku yang bertanding denganmu. Apakah kamu ingin bertarung denganku? Orang ini terlihat agak sulit. Kemampuan minum. Kembali pada Yang Mulia. Yang lain aku tidak berani membual. Tapi soal minum aku bisa terus minum. Baik, aku setuju dengan taruhanmu. Terima kasih Yang Mulia. bodoh, kamu benar-benar yakin. Mereka dari Jin sejak kecil minum keras, semuanya kuat minum. Kamu tidak akan bisa mengalahkan mereka. Tenang saja, kali ini kita pasti menang. Aku sudah lama berkeliaran di klub malam. Belum pernah ada yang bisa membuatku mabuk. Anak ini tidak tahu tinggi rendahnya langit. Leri tunjukkan padanya. Hehe tuan. Anda lihat saja. Larry ini dia Dajin yang tidak pernah mabuk. Raja minuman Dajin yang telah membuat ribuan orang mabuk. Benar, putri dari dinasti Song. Kamu lumayan punya selera. Bajingan, bagaimana kalau kita berhenti saja? Kamu akan mati karena minumannya. Kenapa takut sekarang? Sekarang masih ada waktu untuk menyerah. Siapa bilang aku takut? Tidak hanya akan bertanding. Kita juga akan ganti minuman untuk bertanding. Aku akan minum minuman Dajin. Berani tidak bertanding. Kamu mau main apa lagi? Kamu pasti raja minuman Dajin. Ganti minuman, berani tidak bertanding. Bertanding ya bertanding. Wah, wangi sekali minumannya. Ini adalah barang berharga keluarga kerajaan Dajin. Jin Ting Yuniang. Apakah ini minuman yang akan membuatmu mabuk hanya dengan menciumnya? Minum satu teguk akan membuat pusing. Bahkan orang Dajin pun tidak berani mencoba terlalu banyak. Setelah minum satu guci ini, mungkin akan mabuk sampai mati di tempat. Benar, mati di bawah minuman legendaris seperti ini. Orang desa seperti kamu juga mati dengan terhormat. Ternyata Jin Ting Yuniang. Sekarang malapetaka dalam hal minum. Bagaimana mungkin orang Song bisa menandingi orang Dajin? Tidak sebanding dengan yang aku minum di klub malam. Akan kuperlihatkan teknik misologi abad ke-21.
Memang minuman yang bagus. Tapi tadi siapa yang bilang minum satu teguk akan pusing? Sekarang kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Aku ingin lihat berapa banyak kamu bisa minum. Baik, ayo lihat. Aduh. Wanginya kental dan kaya. Sayangnya satu guci tidak cukup. Kamu habiskan semuanya. Wu Aiking hebat sekali minumnya. Kaisar terlalu memuji hamba tidak bisa minum banyak. Hanya saja minuman ini tidak cukup banyak. Bajingan tidak menyangka kamu punya kemampuan minum seperti ini. Bukan hanya satu guci Jinting Yunyang, aku juga bisa minum. Benar, sekarang baru saja dimulai. Orang-orang bawakan aku minuman. Tunggu sebentar. Minum dulu minuman yang aku siapkan. Lihat dulu apakah kamu akan jatuh atau tidak. Wu Aiking tidak tahu apa hadiah yang kau siapkan untuk tamu dari jauh. Apa yang kau persiapkan untuk tamu dari jauh? Datanglah. Minumanku tidak ada satu tong, hanya satu gelas. Terjemahannya adalah, artinya setelah kau minum dan bangun lagi. Sudah besok. Sombong sekali, bahkan minuman terbaik kami, Jinting Yunyang, tidak berani membual seperti ini. Gelas kecilmu ini tidak cukup untuk mengisi celah gigi leri kami. Tidak mau minum. Kurasa, ada orang yang mungkin sudah gila ketakutan. Baru bisa bicara sembarangan di aula suci ini. Siapa yang tidak tahu di seluruh dunia? Jin Kuo paling ahli dalam membuat minuman. Kau hanya seorang desa kecil. Apa kemampuanmu dibandingkan orang Jin? Perdana Menteri, kau hanya anjing penjilat. Masalah ini belum selesai. Kau sudah mulai menjilat orang Jin. Kau percaya tidak aku akan membuat wajahmu bengkak? Kau babi besar Song, mari kami tunjukkan kehebatan orang Jin. Leri, beri dia pelajaran. Baik, Tuan. Jangan banyak bicara, minum. Kukira kau mencampur minuman itu, bisa membuat sesuatu yang hebat. Ternyata hanya segelas minuman buah di Jin Kuo kami. Bahkan anak kecil tidak minum ini. Ah! Barang ini pantas disebut minuman. Barang ini bisa kuminum sampai pagi. 3-2. Hahaha. Masih berani minum satu gelas. Seberapa kuat pun minummu, apa gunanya? Kau tidak jatuh, siapa lagi? Dia tidur sangat lelap. Duta besar, dia hanya mabuk dan tertidur. Bangun-bangun Leri, jangan main-main. Jodoh besar Chen Kuo. Kali ini kami Song menang lagi kan? Udah, minuman ini, ada masalah, dia curang. Bagaimana mau ngelak lagi? Jelas-jelas kau sudah cukup kami Jin. Bukan negara yang tidak menepati janji seperti ini. Kali ini kami kalah. Duta besar, silakan. Kau sangat hebat. Kami Jin Kuo sangat menghormati bakat. Kalau kamu mau ikut aku pulang ke negara kita, aku jamin Kaisar Da Jin pasti akan menjadikanmu tamu kehormatan. Hei, kenapa kamu malah menculik orang di depan umum? Bajingan, jangan pergi. Ah, tidak usah repot-repot, Duta Besar. Uda adalah penasihat resmi dinasti Song. Mana mungkin dia ikut kamu ke negara Jin? Kakak Kaisar, maksudmu apa? Cepat terima kasih pada kakak Kaisar. Terima kasih, Kaisar. Aku akan tinggal beberapa hari lagi di Song, kalau kamu sudah memutuskan. Datang saja kapan saja. Hamba mohon diri. Aku sudah lama tidak merasa senang seperti ini. Kamu sangat memahami keinginanku. Kakak Kaisar orang Jin ini mengandalkan kekuatan negara mereka. Selalu menghina dinasti Song, bahkan seorang utusan kecil pun tidak menganggap kita. Kali ini akhirnya kita bisa membalas dendam. Baginda sebagai rakyat Song. Ini adalah kewajiban hamba. Aku akhirnya mengerti.
Kenapa Fuer berani menyerbu tempat eksekusi demi kamu? Hari ini kamu berjasa besar. Apa hadiah yang kamu inginkan silakan katakan. Ah, Baginda. Ini sudah seharusnya hamba lakukan. Hanya saja hamba berasal dari keluarga miskin. Tidak pernah melihat mobil mewah, rumah besar, emas, atau makanan lezat. Kalau hamba beruntung bisa melihatnya, tentu sangat bagus. Baik. Aku akan memberimu 8 mobil mewah. Rumah besar seluas 100 hektar. Terima kasih. Aku juga akan menikahkan adikku. Apa kamu mau? Asalkan kamu mau masuk istana sebagai menantu, aku akan mengangkatmu sebagai komandan pasukan 100.000. Mulai sekarang kamu akan berada di bawah 1 orang, di atas 10.000 orang. Baginda, bukan hamba tidak mau. Tapi hamba tidak bisa. Kakak Kaisar, siapa bilang aku mau menikah dengannya? Bukan putri tidak baik kalau aku udah belum menikah. Aku pasti akan terpesona oleh pesona putri. Tapi sekarang aku sudah punya istri, dulu aku miskin dan sengsara. Dia tidak meninggalkanku menderita begitu banyak. Sekarang aku malah meninggalkannya, apa ini masih disebut pria? Kamu pasti sudah lelah. Masalah ini kita bicarakan lagi nanti. Tidak menyangka aku uzi. Masih ada hari di mana aku menolak kehadiran wanita cantik. Entah bagaimana keadaan putri sekarang. Wu Gongzi, putri ingin mengundangmu berkumpul. Putri. Di mana kamu? Aroma ini. Aroma ini tidak benar. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Brengsek. Pria yang aku Zhao Fuchen incar. Tidak pernah tidak bisa didapat. Putri. Penampilanmu hari ini membuatku sangat sedih. Brengsek, kamu benar-benar tidak patut. Bagaimana aku harus menghukummu? Brengsek. Anggap saja hari ini adalah mimpi indah. Setelah bangun semuanya akan terlupakan. Mimpi, aku sedang bermimpi. Maka aku tidak akan sungkan lagi. Brengsek, kamu benar-benar tidak patut dihukum. Sekarang aku yang menikmatimu. Brengsek, ingat baik-baik momen ini. Apakah tadi benar-benar sebuah mimpi? Orang tidak berguna untuk apa kamu? Bia mengakui kesalahan, mohon maafkan Bia. Wah, wanita cantik seperti ini tega kamu perlakukan. Kamu masih berani menangis. Berhenti. Oh, ternyata Wuda Andai. Apakah sudah memutuskan untuk kembali ke Jin bersamaku? Kalau kamu memukulnya lagi, aku tidak akan segan padamu. Baiklah. Cepatlah berterima kasih pada Wuda Andai. Terima kasih. Wuda Andai ternyata menyukai Bia. Hanya seorang wanita rendahan. Kalau kamu mau kembali ke Jin bersamaku, kita bisa memberikannya padamu. Begitulah cara kami orang Jin memperlakukan rakyatmu. Kami orang Jin hanya menghormati pahlawan. Tidak menghormati pekundang. Teori apa itu? Wuda Andai benar-benar penyayang wanita. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Bia berterima kasih pada Andai. Bia, kamu tidak perlu terlalu sopan dan juga. Kedepannya kalau menghadapi hal seperti ini, kamu harus belajar melawan. Bia tidak punya pilihan.
Bia masih kecil. Ayah dan ibunya sudah meninggal dalam pertempuran. Kamu datang. Untuk bertahan hidup, Bia dan gadis-gadis lain yang tidak punya ayah dan ibu menjadi penari bersama. Sedikit salah langsung dipukul dan dimarahi. Sampai sekarang Bia sudah terbiasa. Bia juga tidak ingin memicu konflik dengan negara kalian. Saya tidak suka perang. Saya juga tidak ingin ayah dan ibu saya meninggal. Tapi saya tidak punya pilihan, maafkan saya. Saya pulang dulu. Bia, kalau kamu butuh bantuan, kamu bilang saja ke saya. Saya ada sesuatu untuk diberitahu. 11 Mensen berani sekali. Tidak disangka si bajingan ini. Sudah lama, bersekong kal dengan negara, Jin untuk Paduka ini memberontak. benar-benar terjadi. Negara Jin mungkin akan mengirim pasukan dalam beberapa hari ini. Paduka Putri harap bersiap-siap. Hancurkan rencana musuh sekaligus. Ini sulit dilakukan. Paduka kenapa bilang begitu? Negara Jin sudah lama mempersiapkan diri pasukan dan kuda mereka kuat. Sementara negara Song kita ini sudah lama dieksploitasi oleh 11 Mensen. Emas sudah masuk ke kantongnya. Kas negara begitu kosong. Kita tidak punya kemampuan untuk melawan negara Jin. Sejarah negara Song memang lemah dan rakyatnya menderita. Kalau tidak akan ada aib jingkang dan kehancuran negara. Sepertinya harus mencari cara untuk mengubah situasi. Sebenarnya perang tidak harus pedang melawan tombak. Cara lain juga bisa. Dan kalau ingin kas negara penuh, cari uang saja. Cari uang itu tidak semudah yang kamu pikirkan. Kementerian Keuangan Kaisar sudah dikendalikan oleh orang-orang 11 Mensen. Mau ambil uang susahnya minta ampun. Sebenarnya cari uang tidak harus lewat Kementerian Keuangan. Kita bisa cari orang yang pandai berbisnis. Tidak punya jabatan di pemerintahan. Jadi bisa diam-diam melakukan sesuatu. Baik menghindari kecurigaan 11 Mensen, maupun menyelesaikan masalah mendesak Paduka. Saya rasa rencana ini bisa dilakukan. Tapi soal orangnya. Soal orangnya ini, sang putri merasa Wuda sangat cocok. Lagi-lagi aku. Iya, bukankah kau ahli dalam berbisnis? Aku dengar kau menjual kue di Kabupaten Guiyang. Itu sangat laris. Putri, aku hanya seorang pedagang kecil. Kau menyuruhku bernyanyi, minum, dan main dadu. Permainan 15-20 aku bisa, tapi kau menyuruhku melawan seluruh kerajaan Jin sendirian. Ini hamba tidak bisa. Tapi siapa lagi yang bisa memikul tugas ini selain kau? Benar kekasihku. Kalau orang lain mengaku punya kemampuan ini, aku pasti tidak percaya, tapi jika itu adalah kau, aku merasa ada kemungkinan. Baginda terlalu memuji hamba. Kekasihku dalam keadaan kacau balau tidak ada yang selamat. Jika pasukan berkuda Jin menyerang, bagaimana kau dan keluargamu akan menghadapinya? Bagaimana rakyat akan menghadapinya? Dia, Kakakku si brengsek itu lebih mudah dihadapi dengan lembut. Biarkan aku saja yang menghadapinya. Brengsek, katakan padaku apa mimpimu? mimpiku. Naik mobil mewah, tinggal di rumah megah. 3 istri 4 selir tidur berbaris. Brengsek, asal kau setuju membantuku mengusir pasukan Jin. Apapun yang kau inginkan aku akan memberikannya. Bukan ini maksudku. Baginda, Aku hanya bertanya, bantu atau tidak? bantu. Aku pasti bantu karena Baginda sudah memerintahkannya. Aku akan berusaha sebaik mungkin, tapi aku ingin tahu. Berapa uang yang dibutuhkan untuk perang? Perang antara dua pasukan Minayasa and Rachit dan menghabiskan Yuan. Jika perang pecah pasti akan berlangsung lama. Dibutuhkan dana yang terus-menerus untuk mendukungnya. Jika benar-benar harus melawan orang Jin setiap bulan juga, dibutuhkan 300.000 tael perak. Dalang. Kau akhirnya kembali. Aku tidak hanya kembali. Aku juga membawa kabar baik untukmu. Dalang ini benar-benar rumah baru kita. Tentu saja. Tuan Wu di istana berhasil mengusir utusan Jin. Rumah besar ini adalah hadiah dari Kaisar, tentu saja tidak mungkin palsu. Kak Yumei, kenapa kamu datang? Aku dengar Wu Gongzi sudah kembali dengan selamat. Langsung datang untuk bertemu. Khawatirnya Gongzi sekarang menjadi orang kepercayaan putri. Sudah melupakan aku. Siapa bilang bagaimana bisa aku melupakanmu?
Kita berdua punya perasaan yang tulus, aku baru saja mau mencarimu. Kebetulan aku punya satu hal yang hanya kamu bisa bantu. Apa pasukan jin mau menyerang Song kita? Bagaimana ini? Benar-benar terjadi masalah ini. Aku datang mencarimu. Meskipun Yume seorang wanita, tapi juga mengerti arti negara hancur keluarga binasa. 30.000 tael aku bisa keluarkan. Tapi setiap bulan 30.000 tael. Meskipun harta keluarga Wu sebesar apapun mungkin tidak bisa menanggungnya. Wu Gongzi, jangan khawatir, ini aku yang akan cari cara. Paling tidak aku akan menjual harta keluarga Wu. Pasti bisa menopang beberapa waktu. Ini bukan solusi jangka panjang. Dalang, jangan buru-buru, pasti ada cara. Apa ini asam sepat dan pahit? Ini apa? Ini adalah leci yang dikirim dari Minnan. Meskipun buah seperti ini, sekarang di Tokyo ini satu buah susah didapat meski dengan 1000 tael. Aku juga cari beberapa jalan untuk mendapatkannya. Benda jelek ini harganya 1000 tael. Seperti kata pepatah, kuda berlari kencang membuat selir tertawa. Tidak ada yang tahu leci datang. Leci selalu menjadi buruan para bangsawan. Tapi sulit disimpan sekarang cuaca seperti ini. Menghabiskan waktu dan tenaga untuk sampai ke tangan pembeli tapi sudah busuk. Yang bisa dimakan juga sedikit, tidak heran mahal. Aku punya ide, aku punya. Gongzi, kamu punya apa? Aku punya cara untuk menghasilkan uang. Aku tanya kamu, kalau dalam 3 hari aku bisa mengirim leci segar ke Tokyo Bianliang, berapa harganya? Kalau benar begitu, meskipun satu buah 10.000 tael juga mungkin. Tapi apakah mungkin terwujud? Lauluo, kamu memang hebat. Barang ini kamu bisa dapatkan. Nitrat ini adalah sisa dari latihan pembuatan pilku sehari-hari. Tidak tahu untuk apa. Yang mulia Dising memerlukannya. Sebentar lagi kamu akan tahu berhasil. Hebat sekali. Apakah ini ilmu sihir Tuan? Luar biasa. Apa yang seru ini, kalian sedang apa? Ajak aku dong. Daizong, kamu datang tepat waktu. Aku ada hal yang perlu kamu lakukan. Kakak Yume, bukankah Dalang sudah punya cara? Kenapa tidak bergerak malah main batu? Mungkin terlalu tertekan. Menurutmu apakah Dalang benar-benar bisa menemukan cara? Sulit sekali. Wu Gongzi, lebih baik Yume menjual aset saja. Kenapa harus menjual aset? Aku bisa menghasilkan uang. Dalang, kamu bilang bisa mengumpulkan uang dalam 3 hari. Ini sudah batas waktu terakhir. Tenang saja, belum waktunya. Tapi, Paket datang. Silahkan periksa paket kalian para tamu. astaga, sangat segar. Seperti baru dipetik. Segar dan manis, lebih baik dari leci terbaik di pasar Tokyo. Kalau ini dijual pasti akan laris. Wu Gongzi, bagaimana kamu melakukannya? Tentu saja berkat saudara Daizong kita. Ditambah dengan es yang aku buat dari batu salju. Secara alami membuatnya tetap manis. Tentu saja. Kalau tidak ada halangan di jalan, aku bisa lebih cepat. Cara ini sangat bagus. Hanya mengandalkan saudara Daizong saja. Mungkin 300.000 tael ini. Tenang. Aku sudah menyuruh Erniang menghubungi para pahlawan Liangshan yang ahli dalam gerakan ringan. Nanti saat perusahaan kurir kita buka, bukan hanya leci. Apapun yang berharga akan kita kirim. Daizong beritahu para nyonya slogan kita. Kurer Palawan memikirkan APA, yang kamu pikirkan mengkhawatirkan APA, yang kamu khawatirkan. Bagus sekali, kenapa aku tidak memikirkan ini? Kalau ini berhasil, pasti akan ada peluang bisnis yang tak terbatas. Nanti bukan hanya 300.000 tael. 3 juta tael juga bukan tidak mungkin. Hahaha, Wu Gongzi, tak kusangka kau adalah jenius bisnis. malu-malu. Daizong. Hei. Bantu aku sampaikan pesan ke Luo Xianren. Katakan padanya aku masih butuh batu sendawa. Perintahkan dia untuk mencarikan aku tukang-tukang ahli. Baik. Orang-orang jin. Kalian memang hebat. Tapi jika bertemu denganku, kalian akan sial. Paman Duta sudah kembali ke Jin, katanya. Asal Kauran Pedang, ke tembak istana dan tangkap Kaisar Song. Pasukan mereka akan langsung menyerbu. Dan bekerja sama dengan kita dari dalam dan luar. Baik. Nanti Song Bizar akan sepenuhnya menjadi milikku. Selamat paman, sudah cukup. Apa ada gerakan dari Wuda 2 hari ini? Dia akhir-akhir ini
cukup tenang tidak keluar rumah. Tapi baru-baru ini, dengar Wu keluarga sedang menjual leci. Tidak tahu pakai cara apa mereka mengirimnya ke Tokyo. Seperti baru dipetik dari pohon. Segar dan manis baru dijual langsung habis. Sangat untung besar hal ini. Pasti ada hubungannya dengan Wuda. Memang seperti gayanya. Anak ini tidak boleh dibiarkan. Kamu awasi dia baik-baik, ada kesempatan. Kukira kau sibuk dengan masalah dana militer. Ternyata kau di sini menikmati hidup. Menghadap Putri. Putri kau datang makan leci. Makan apa makan? Kakakku susah tidur karena masalah dana militer. Para menteri hampir bertengkar dan kau di sini. Manis sekali, ini dia Fei Zixiao yang sedang hits di Tokyo. Enak kan? Jangan kira dengan Fei Zixiao bisa membodohi putri ini. Sadarlah, tanpa dana militer kita semua akan hancur. Putri Dalang. Dalang tidak bermain-main. Dia sebenarnya sudah mengumpulkan cukup dana militer. Tidak mungkin. Meskipun Shenwansan masih hidup, dia tidak akan bisa melakukannya. Kecuali leci ini. Putriku. Ini bukan leci. Ini adalah dana militer kita. Orang-orang Jin telah maju 20 li lagi. Jenderal Wang. Kalian berdua adalah orang kepercayaanku. Apa strategi terbaikmu? Lapor kepada Yang Mulia. Menurutku kita tidak boleh berperang. Sekarang perbendaharaan negara Song Kosong. Jika kita berperang mungkin tidak akan bertahan lama. Perkataan Wang benar. Pasukan Song lemah. Tidak terlalu kuat. Kabarnya pasukan berkuda Jin tidak terkalahkan. Jika kita menyerang sembarangan mungkin. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah aku harus membuka gerbang kota dan membiarkan orang-orang Jin masuk? Keduanya benar-benar tidak berguna. Tidak heran Song akan runtuh. Hamba menghadap Yang Mulia. Kakak udah datang membawa dana militer untuk kita. Benarkah? Benar sekali. Sekarang kurir pahlawan yang populer di Tokyo adalah rencana Wuda. Rencana ini sudah berhasil. Kita tidak perlu khawatir lagi. Bagus. Hebat Wuda. Kamu sangat memuaskan hatiku, aku akan memberimu hadiah besar. Terima kasih Yang Mulia. Kakak Wuda tidak hanya membawa dana militer, tapi juga memberikan cara untuk mengusir pasukan Jin. Putri perang ini bukan sembarangan. Orang yang buta huruf dan kelas rendah tidak bisa menang hanya dengan bicara di atas kertas. Dia adalah penjual kue. Biasanya hanya bisa bicara. Apakah dia bisa bicara tentang negara? Perkataan jenderal benar. Ruangan ini adalah tempat rahasia militer. Siapapun yang masuk bisa bicara panjang lebar di sini. Apakah tidak ada pejabat di istana? Orang biasa ini bisa bicara tentang urusan militer? Meskipun bisa memberikan saran, itu juga pasti bukan ide yang bagus. Pendapat yang baru saja disampaikan oleh kedua orang terhormat. Kebetulan saya mendengarnya di sana. Satu meminta untuk lari pontang-panting. Satu lagi meminta untuk kabur dengan ekor di antara kaki. Tapi itu benar-benar hebat. Kamu sudah cukup kekasihku. Apa strategi yang kamu miliki? Sangat sederhana, yaitu bertarung sampai mati dengan musuh. Mengurangi semangat mereka biar mereka tahu kekuatan kita. Benar-benar lelucon, apa gunanya kamu mengumpulkan dana militer? Dimanapun pasukan berkuda Jin melintas, tidak ada yang tersisa. Musuh kuat kita lemah, bagaimana Song bisa menang? Benar-benar orang yang tidak tahu apa-apa. Hanya tahu membual besar-besaran. Mungkin ketika benar-benar melihat besi Jin, kamu akan ketakutan setengah mati. Masih berani bicara besar di sini. Pasukan berkuda Jin memang hebat. Tapi saya punya satu trik yang bisa menghancurkan mereka. Anak kecil yang tidak tahu apa-apa, jika kamu benar-benar bisa mengalahkan pasukan Jin. Saya akan menulis nama Wang saya terbalik. Saya ingin melihat seberapa besar kemampuanmu. Silakan tunjukkan. Kamu punya apa? Bangsat, biarkan mereka melihat seberapa hebat kamu. Yang Mulia, tolong keluarkan baju besi terkuat di istana. Pinjamkan saya. Baik. Saya bisa menembaknya hingga meledak dengan satu tembakan. Saya pikir kamu punya kemampuan. Ternyata dia hanya mengoceh lagi. Tidak mengoceh 16 kali. Kamu lihat benda ini, bahkan tidak punya mata pisau. Bahkan tidak bisa membunuh seekor ayam. Bagaimana mungkin? Jenderal, kenapa kamu menghindar?
Bahkan tidak bisa membunuh seekor ayam. Tuan Wu. Tuan Wu, saya takut dengan benda ini, cepat simpan. Saya yang sudah tua mata kabur pandangan sempit. Wu kekasihku hanya dengan satu benda kecil. Bisa meledakkan baju besi terkuat di istana saya. Jika semua tentara Song memilikinya, pasti bisa mengalahkan pasukan Jin. Ya. Tuan Wu ini benar-benar berbakat. Dengan ini bukan hanya Jin yang mundur. TAPI seluruh Negarjen, yang mulia bisa dengan mudah mendapatkannya. Wang Daren, memang kau yang terbaik. Kau memang pandai membaca situasi, pantas saja kau punya jabatan tinggi. Kekasihku, apa nama benda ini? Bisakah kita melengkapinya untuk semua prajurit Song? Yang mulia, benda ini namanya senapan api. Dibuat dari bahan baku batu sendawa. Untuk produksi massal. Pasti tidak cukup waktu, tapi kalau membuat dalam jumlah kecil untuk pasukan elit masih bisa. Bagus, sangat bagus. Hati saya sangat senang. Wu kekasihku, setelah mengalahkan pasukan Jin aku akan memberimu hadiah besar. Selamat Wu Daren. Bangsat, kau belum berterima kasih pada Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia, hamba akan bekerja keras. Sampai mati. Bangsat, aku sudah bilang sebelumnya. Kalau kau bisa bantu aku mengusir pasukan Jin, apa yang kau inginkan dariku, aku bisa memenuhinya. Kau adalah putri. Apa yang bisa kulakukan padamu? Hei, ini tidak seperti dirimu, bangsat. Kakakku tidak ada di sini, takut apa? Aku pergi ini di depan istana di bawah kaki kaisar. Kalau ada yang lihat kepalaku bisa dipenggal 10 kali. Kalau kau tidak berani melakukan apa-apa Maka aku padaku, yang akan melakukan sesuatu padamu. Ini kau yang memulai. Tuan Wu. Ada apa? Tuan Wu, kami tidak ada urusan penting. Hanya ingin meminta maaf Tuan Wu. Baru tadi di aula kami berdua bicara sembarangan. Harap Tuan Wu Daren bisa memaafkan. Jangan simpan dalam hati. Haha. Tuan Wu memang pemuda berbakat. Jarang ditemui kami yang buta mata. Tuan Wu, kalau ada apa-apa silakan perintahkan. Meski kami sudah tua, tapi kami juga ingin membantu Tuan Wu. Hanya berharap Tuan Wu nanti sukses besar. Jangan simpan dendam pada kami. Baik. Pujian tidak perlu didengar lagi ya. Kejadian tadi juga tidak kusimpan dalam hati. Tapi sepertinya sang putri punya pertanyaan untuk kalian. Apa yang kalian lihat tadi? Tidak. Kami tidak melihat apa-apa, tidak melihat apapun. Oh iya, kami baru saja melihat. Tuan Wu. Tuan Wuda sudah pergi sendirian ke pedesaan. Bagus kerja, bagus. Kamu bawa semua ahli, pastikan untuk membunuhnya. Ya. Paman. Asal kita bisa menyingkirkan udalang musuh utama ini, besok kita pasti akan sukses. Bagaimana dengan persiapan di istana? Semuanya terkendali. Baik, besok pagi. Ikut saya ke istana untuk menghadap kaisar. Menghormati Tuan Kaisar. Tidak tahu apa yang membawa Tuan datang di tengah malam. Benar, ada hal penting. Melapor pada Tuan Wuda dan pemberontak Liangshan, sudah semuanya dihabisi. Bagus. Sepertinya sudah waktunya untuk kerajaan Song ini ganti nama, hahaha. Selamat Paman. 11 Mensen, kamu berani sekali. Berani membawa pasukan masuk ke istana, kamu mau memberontak. Kaisar. Sampai sekarang kamu masih bertanya pertanyaan bodoh seperti ini. Kamu yang tidak mampu duduk di tahta selama ini. Sungguh malapetaka bagi Song. Sudah waktunya aku 11 Mensen membangkitkan kembali kejayaan Song. Penjaga-penjaga, di mana penjaga istana? Cepat tangkap pengkhianat ini.
Putri, jangan berteriak-teriak. Istana sudah aku tutup rapat. Seekor lalat pun tidak bisa masuk. Tapi Putri, kalau kamu mau selamat aku bisa pertimbangkan. Pengkhianat membuat keributan besar seperti ini. Tidak takut Buddha tahu dan datang mengambil nyawamu. Putri, sampai sekarang kamu masih berhayal. Ada yang akan menyelamatkanmu. Jujur saja, Uda sudah lama mati di tanganku. Dia punya niat pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dalang, aku akan membunuhmu. Jangan-jangan kamu tidak mampu bunuh mereka. Hei, apa yang kalian lakukan? Uda keponakan. Kamu tidak mati. Bagaimana mungkin aku tega mati? Tuan Wu, tadi aku melihat ada pengawal gelap yang mengikutimu. Hei Taya. APA. Oh. Dia memang tidak diam saja. Baiklah, mari kita berikan dia jebakan dalam jebakan. Sebentar lagi kita pura-pura pingsan. Trik kecil ini berani mempermainkanku. HMPH. Kalian berani menipu dan mempermainkanku. Bagaimana bisa menangkap si tua brengsek ini tanpa tipu daya? Bajingan, tadi aktingku bagaimana? Bisa dapat penghargaan aktris terbaik. Silent. Benci kalian para pengecut. Senggal mention Keken. Jangan bergerak kakek. Pedang ini tidak bisa melihat. 11 Mensen, sekarang kekuatanmu sudah habis. Masih tidak mau menyerah. Hahaha. Benar-benar lelucon besar. Zhao Jiwu dalang. Tidak bisa membunuhku, juga tidak berani membunuhku. Pejabat brengsek ini sampai detik terakhir masih keras kepala. Pasukan besarku sudah mensping istana dari luar dalam. Cukup satu perintah dariku. Kalian semua tidak akan bisa melarikan diri. Cepat lepaskan aku. Aku masih bisa memberikan kalian nyawa kecil. Jenderal Zhong Tuan Wang. Cepat datang selamatkan hamba. Kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Ayo dua tuan. Biarkan dia sadar. Hamba menghadap yang mulia. Tidak usah beri hormat. Pasukan pemberontak di bawah 11 Menjen sudah tunduk pada kerajaan. Sisa-sisa pengikutnya juga sudah ditangkap semua. Kamu berani mengkhianatiku. Seperti kata pepatah orang bijak tahu situasi Tuan Menteri. Ini masih yang kau ajarkan pada kami. Aku sudah membuat aliansi dengan orang jin. Pasukan berkita Bezirjin sudah bergerak menuju kota Kerajaan. Segera akan menguasai wilayah besar Song. Udah, lepaskan aku sekarang juga. Nanti kalau aku jadi kaisar, mungkin aku bisa kasih kamu jabatan tinggi. 11 Mensen, kamu masih bermimpi di siang bolong. Apa kamu tahu? Pasukan berkuda jin sudah dikalahkan oleh pasukan dalang. Tidak mungkin, mustahil. Pasukan lemah Song mana bisa mengalahkan pasukan besar jin? Kamu ngomong sembarangan. Jangan coba-coba bohongi aku. Tuan Wu. Senapan api ini benar-benar benda sakti. Ada ahli dari Liangshan bawa benda sakti ini, bantu pasukan kita. Dalam satu pertempuran, pasukan besar jin langsung ketakutan dan lari tunggang langgang. Kejadiannya lucu banget. Orang jin yang terkutuk ini, aku lihat mereka berani lagi menghina dinasti Song kita. Sudah selesai. Shimenhen. Kamu bersekongkol dengan orang jin untuk memberontak. Kejahatanmu tak termaafkan, besok kamu akan dipenggal sebagai peringatan. Wu King, besok kamu yang akan memenggalnya. Ya, Pejabat brengsek, syukurlah aku masih hidup untuk melihatmu masuk neraka. Hah, brengsek yang menyengsarakan rakyat. Pantas kamu dapat nasib begini. Bunuh dia. Si men brengsek pasti tak pernah menyangka akan ada hari ini. Aku adalah kaisar dinasti Song, siapa yang berani memenggalku? Pasukan jin akan segera menyerang. Kalian semua akan mati. dia sudah gila. Pak, saatnya eksekusi. Penggal. Bagus. Pak, cukup sampai sini saja. Erniang. Kali ini kamu dan para pahlawan Liangshan sudah berjasa melindungi Kaisar. Aku juga sudah minta anugerah dari Kaisar. Hadiah emas 10.000 tael dan tanah 1.000 hektar. Kalau mau jadi pejabat akan diberi jabatan penting. Kenapa kamu tidak tinggal saja bersama mereka? Mengembangkan ambisi besar. Aku ke Liangshan jadi bandit hanya untuk suatu hari nanti. Membunuh 11 Mensen, sekarang dendamku sudah terbalas. Aku sudah tidak ada penyesalan lagi.
Tuanku, mari kita berpisah di sini. Ernia, kemana kau akan pergi? Akankah kita bertemu lagi? Mengembara ke 4 penjuru menegakkan keadilan. Tuanku jika kita, ditakdirkan beard emu pasti akan beard emu lagi. Erniang. Jaga dirimu baik-baik. Erniang masih seperti dulu begitu bebas dan santai. Hei, begitu lebih keras. Hahaha. Seperti ini Dalang. Apakah Tuan Wu puas? Puas-puas. Siapa yang tidak akan puas dengan ini? Perintah suci telah tiba. Wuda telah membunuh pemberontak. Berkat jasanya melindungi kaisar. Memberikan strategi brilian untuk mengusir pasukan berkuda jin. Benar-benar cerdas dan berani. Dinobatkan sebagai jenderal pelindung negara memimpin 100.000 tentara. Menikmati kekuasaan, seperti Perdana Menteri, demikianlah perintahnya. Terima kasih Yang Mulia. Selamat Tuan Wuda. Hei, tunggu sebentar, hahaha. Silakan terima ini Tuan Kasim. Aduh, mana-mana tidak berani. Sungguh tidak berani. Sekarang Tuan Wuda adalah orang kedua setelah kaisar. Anda adalah istri jenderal. Siapa saya ini berani lancang? Benar Jin Lian. Sekarang sudah menjadi istri jenderal. Kenikmatan yang seharusnya dinikmati juga harus dinikmati. Hari ini kaisar telah mengadakan pesta keluarga di rumah. Untuk menghibur kerja keras jenderal. Silakan jenderal bersiap-siap dan membawa keluarga untuk menghadiri. Baik. Oh ya, kaisar mengatakan bahwa keluarga Wu telah menyumbang untuk melawan jin. Silakan ikut serta dengan kami dalam pesta. Selamat jenderal besar, selamat. Hahaha, selamat haha. Tidak menyangka bahwa 11 Mensen begitu berani. Bermaksud memberontak. Untungnya Jenderal Wuda tampil melindungi kaisar dengan selamat. Jenderal Wuda setia pada negara kami. Sungguh malu. Ahahaha, sama-sama. Jika bukan karena kalian berdua, 11 Mensen ini tidak akan mudah ditaklukkan. Jadi terima kasih juga kepada kalian. Hahaha. Wu Aiking, kemarilah. Saya. Kaisar. Ini anggur yang kaisar berikan untukmu. Terima kasih Kaisar. Tunggu dulu Wu Aiking. Kamu telah membantu saya menyingkirkan masalah besar dalam hidup. Saya sangat senang. Dengan suasana yang indah seperti ini. Mengapa tidak kita rayakan dua kebahagiaan sekaligus? Fuer. Apa yang Kaisar rencanakan? Mungkin. Sekarang istana baru saja mengalami kekacauan. Sangat membutuhkan sebuah kebahagiaan untuk meredakan keributan. Saya sudah lama melihat Fuer menyukaimu. Kalian berdua memang cocok, pria berbakat dan wanita cantik. Hari ini, saya akan menikahkan kalian di depan umum, menjadikanmu menantu kerajaan. Saya sendiri akan menjadi pemimpin pernikahan untuk merayakan kalian dengan megah. Bagaimana? Kenapa lagi ini? Ini ingin memaksaku menikah di depan umum saat pesta istana. Wu Daren, kenapa kamu masih diam? Cepat ucapkan terima kasih kepada Kaisar. Kaisar hamba sudah punya istri. Dan Jin Lian telah menemani saya di saat sulit. Tidak pernah meninggalkan saya jika saya meninggalkannya sekarang. Ini benar-benar bukan tindakan seorang pria terhormat. Saya sudah mempertimbangkan ini dengan matang. Fuer sebagai putri akan menjadi istri utamamu. Sedangkan Pan Jin Lian akan menjadi istri kedua. Saya sudah membantu mengusir pasukan Jin. Kamu malah menjebak saya. Yang mulia, ini tidak adil. Hamba benar-benar bukan calon terbaik untuk menjadi menantu kerajaan. Wu Aiking. Fuer sebagai putri menikah denganmu. Kamu merasa tidak pantas? Jangan kira, karena kamu berjasa menyelamatkan kaisar, kamu bisa melawan perintah. Saya tanya sekali lagi. Kamu mau menikah atau tidak? Hamba tidak. Yang Mulia. Jin Lian rela mengundurkan diri. Dalang saya berasal dari keluarga rendah dan tidak punya bakat maupun kebajikan. Benar-benar tidak pantas untukmu, jangan bodoh lagi. Cepat terima titah suci. Paduka mohon tarik kembali perintahnya. Saya tidak akan pernah meninggalkan istri saya demi karir. Baik. Memang pria yang saya pilih Zhao Fuchen. Kakak Kaisar Fuer telah lama berperang di medan perang. Tidak pernah menemukan pria yang disukai. Dalang adalah pria baik yang langka di dunia. Saya tidak meminta status, hanya ingin bersama Dalang selamanya. Mohon kakak Kaisar mengabulkannya. Apa?
Ini bukan meminta menjadi selir. Mohon kakak kaisar mengabulkannya. Sudahlah karena kamu sudah memutuskan. Maka terserah kamu. Terima kasih kakak kaisar. Hamba Wu Mei menghadap Paduka. Hamba bersedia memberikan seluruh harta untuk memohon pernikahan dari Paduka. Hanya ingin bersama dalang selamanya. Apa katamu? Di luar dikatakan kamu sangat cerdik. Kenapa tidak bisa main kartu daun kecil ini? Jangan-jangan setiap hari melihat kita bertiga. Sudah bosan. Berani dia? Kenapa kalah lagi? Nyonya-nyonya. Sejak saya mengajarkan kalian main mahjong, kenapa tidak bosan? Dan rumah besar jenderal saya ini. Kenapa tidak semenarik gubuk kecil saya di Guyang? Bagaimana kalau kita kembali jual kue? Baiklah, Siapa yang tidak mau jadi jenderal besar? Malah mau jadi penjual kecil. Paduka menghadap Paduka. Tidak usah hari ini incognito. Apa yang ditunggu cepat pergi. Teh buah kue. Biasanya bagaimana mendidik kalian? Hahaha Paduka silakan. Duduk hahaha. Wu Aiking halaman belakangmu begitu harmonis. Tidak ada persaingan sama sekali. Apakah ada rahasia mengatur istri? Tentu ada. Bisakah diajarkan kepada saya? Terima kasih. Raja-raja duduk. Aku kasih tahu. udahlah jangan ajari kakakku hal buruk. Aduh sakit aku sakit. Bangun. Raja-raja kakak ipar tunggu nanti aku kasih tahu. Fuer dia belum selesai bicara.